menyampaikan kaitan stunting. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati atau yang mewakili baik dari Bapeda, dari Dinas Perikanan, kemudian dari Dinas Kesehatan dan dinas yang lain. Pernah lihat berapa sih sebetulnya di Kecamatan Grojo ini stuntingnya? Saya pengen tahu apalagi stunting itu kayak bagaimana? Kan? Karena kurang gizi, kalau memang kurang gizi kita support gizinya, begitu. Tapi terkadang dari dinas ada di Puskesmas juga kita laporkan kepada saya ini stunting kita. Kalau memang di Kecamatan Grojo ini stuntingnya banyak, ya kita pantau. Kita pantau 288. Kalau menurut saya 288 ini desa mana yang banyak, ya kan? Kalau benar banyak stunting, tolong kasih tahu saya mau jumpai. Ya. Yang punya pelelangan itu bro. Ya, masa yang punya pelelangan makan ikan terus stuntingnya 28 bagaimana ini? Kepala desa itu hanya sebatas mengawal, Pak. Mengawal. Kalau memang ada tinggal kepala desa datang, nanti laporan saya, kategorinya begitu. Ini bahannya kecil, apakah kurang vitamin atau apa? Kalau memang yang kurang kecil itu stunting itu yang jelas kurang vitamin. Ya, kalau dimakan ini ikan terus, ya mungkin akan terjadi begitu. Bapak kepala desa hormati, cari kalau betul misalnya, nih, ilir 44, kalau betul 44, 500.000 hadiah dari saya. Kenapa saya kasih hadiah? Berarti ibu-ibu kerja. Nah, nanti ajak saya, yuk kita makan bersama keliling. Iya, saya keliling, Pak. Kan begitu tugas saya. Keliling. Berarti satu stunting 500.000 keliling. Biasa. Tapi kalau saya cuma dengan data ini, saya tidak yakin dengan data ini. Ayo Puskesmas, kalau Puskesmas, saya nggak yakin. Ya, siap. Siap. Ini dari desa mana, Bu? Muncul. Kalau betul itu ada berapa nih munculnya? Ya, kalau benar ajak saya keliling, benar jumlahnya sekian, benar betul orangnya stunting 500.000. Buat kalian bisa saya sampaikan, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kaitan sosialisasi, kaitan stunting dan kaitan yang lain saya nyatakan dibuka. Harus bisa memastikan pelaksanaan 8 aksi di desa itu sudah berjalan. Saya hormati Bapak Camat serta jajaran, yang saya hormati ketua tim dari Bapeda, Pak Hadi Kirwan, yang saya hormati dari Dinas Perikanan Tambahan, dari Dinas Kesehatan ada perwakilannya. Terima kasih. Saya hormati Bang Basir, hormati Bapak Kades, Bapak Sohor, Bapak Kades dan Bapak Lurah, Sekecamatan Grojo, ibu-ibu KPM, Sekecamatan Grojo, sahabat-sahabat pendamping desa dan warga desa, Kecamatan Grojo. Langsung aja saya melaporkan kinerja KPM berdasarkan EHDW. Untuk desa tadi saya bilang desa Bakung itu Bu Amirah itu total tugasnya ada 2021 Pak. Total tugasnya tugas selesainya 761, 38%. Lumayan bagus. Pronjo, desa Pronjo Budrika, Ibu Budrika ya. 4.776. Tugas selesainya 3.784, 79%. Untuk Pasir ya. nah desa Pasir nih. Pasir dong. Desa Pasir, Ibu Yuliana, mana Bu Yuliana? Ibu Yuliana ini di Konjo ini kayaknya nomor 1 nih. Baik, ini yang berapa persen? Total tugasnya 5.636, 94%. Skor tugas selesainya 5.314. Terus desa Cirumpan 90%, nomor 2 nih. Ibu apa? Ibu Kholilah betul.
Ya, total tugasnya ada 4.316, tugas selesainya 3.901. Tidak diberikan kewenangan secara khusus. Jadi otodidak saja Pak, saya belajar dari aplikasi. Hanya saja di situ masing-masing aplikasi KPM progresnya itu masih melalui dashboardnya, tapi di sini sudah masuk. Kata saya itu ini isi aja sih. Ternyata alhamdulillah sudah masuk. Saya komunikasi sama kantor ada progresnya, kehilang aman. Nah itu catatan saya, karena memang saya juga terkait RHBW ini untuk mengisi satu persatu juga saya tidak ada aplikasinya, hanya saya sama kesehatannya saja. Ya, tapi saya mencoba juga kepada ibu untuk memfasilitasi. Kalau misalkan banyak kader-kader yang mengundurkan diri, kalau sering komunikasi Pak, ya kita belum menginstruksikan, dia sudah misi duluan. Hasil akhir berat badan, apa tinggi badan, berat badan kita ukur. Makanya kalau melihat pasti berdampingan dengan berat badan. Coba Bapak Ibu lihat data statik itu pasti beriringan sebelahnya pasti dengan berat badan. Jadi itu statik Pak. Jadi statik itu nggak dengan pendek, nggak cuma pendek. Tapi kalau dia pendek, tapi selama itu berat badannya dengan umurnya sesuai, memang dia bisa jadi pendek karena faktor genetik. Gizi kurang yang ketemu sama Pak Johanna Puskesmas itu next ke depan calon akan jadi statik. Jadi harus ngobatin supaya anak itu gemuk, berat badannya cukup. Maksudnya jangan mikirin tingginya, ntar tinggi otomatis. Ketika berat badannya terpenuhi cukup sesuai dengan umur, maka stunting akan dicegah. Tidak akan stunting dia. Proses alhamdulillah sudah sangat baik. Jadi pengalaman saya dulu di puskesmas itu dari 100 bayi yang ada, 100 balita yang ada, itu rata-rata 50 bayi yang ketimbang itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Karena biasanya kalau sudah anak udah di atas 1 tahun itu ibunya udah males bawa ke posyandu desa. Untuk yang saya hormati Bapak tim dari Kabupaten, yang saya hormati Pak Kapus dan semua yang ada di ruangan ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Langsung saja Pak, nama saya Haji Yulatin, Kepala Desa Pasirian, Kecamatan Blonjo. Terima kasih atas waktu yang sudah diagendakan pada hari ini dalam rangka kegiatan rapat pembahasan masalah stunting ya. Tadi saya sempat menyimak Pak terkait masalah KPM. KPM adalah mitra kerja kepala desa dalam rangka penurunan angka stunting ya. Dan KPM pula sebagai ujung tombak. Nah di sini dalam hal ini untuk penanganan stunting diantaranya adalah yang berkaitan dengan makanan tambahan. Tadi disinggung pemberian makanan tambahan tidak harus seperti yang dulu lagi, kayak bubur kacang hijau, susu, dan biskuit ya. Nah, apakah perubahan yang harus diganti dari yang dulu ya kepada yang akan datang ini harus ada keseragaman dia jadi untuk dalam satu kecamatan, ataukah memang kita sifatnya kondisional saja? Dan yang kedua terkait masalah PMT ini khusus untuk gizi buruk dan stunting, periodisasinya seperti apa Pak? Apakah setiap bulan? Kami belum begitu memahami. Apakah per triwulan atau seperti apa Pak? Yang pasti tujuannya adalah untuk bagaimana kita menurunkan angka stunting, dan mungkin setelah kami rapat pada hari ini, kami pun akan segera menyusun agenda untuk rembuk di desa rembuk stunting dengan TPPS yang ada, dan bahan-bahan hasil rapat inilah yang akan kami bahas segera untuk tujuan menurunkan angka stunting. Kami mohon kepada Pak Kapus tidak bosan-bosan untuk memberikan, mengarahkan baik kepada bidan desa ataupun kader-kader kami agar hal itu bisa
perbaiki dalam pendataan dan juga penanganan yang memang masuk kategori stunting tersebut. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon penjelasan kembali atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah PMD gitu ya, untuk yang mengalami masalah gizi, baik gizi kurang, gizi buruk, gitu ya. Itu yang lebih efektif pemberiannya balita diberikan PMD selama 90 hari, selama 90 hari. Jadi kehitungnya per 3 bulan. Terus yang sudah kita laksanakan juga PMD itu setiap anak dikasih per bulannya 1 dus biskuit balita ya. Terus juga ada kegiatan pos gizi. Jadi seperti itu. Pos gizinya itu juga kita bakal bersama di satu tempat untuk balita yang kurang gizi selama 1 sesi. 1 sesinya 10 hari. Dan ternyata juga hasilnya itu ada peningkatan. Alhamdulillah. Itu di hasil kronis dirasakan. Mungkin begitu. Kalau memang tidak menyalahi aturan ya silakan saja nggak apa-apa. Orang itu kebutuhan masyarakat kok kan. Kalau pendamping itu saja barangkali kalau sudah cukup siap, perutnya sudah pada kencok, perutnya sudah pada kencok makan. Jadi sekian dan demikian silakan menyusun adalah tentu saja.